Hai, kenalin nama gue Lia Sabita, biasa dipanggil Cabe, ibu rumah tangga dan ibu dari 2 orang anak. Sehari-hari gue banyak di rumah sambil jalanin usaha gue namanya Cabe Art. Jadi Cabe Art itu bisnis yang udah gue jalanin dari tahun 2012. Jadi kalau sampai sekarang itu udah sekitar 10 tahunan ya. Kalau mulainya dari aku kelas 3 SMA, iseng-iseng gambar karena emang hobi ya dari kecil. Pokoknya gue mulai tuh bener-bener dari sendirian, berawal dari di kamar, lanjut waktu gue akhirnya pindah kosan, gue juga ngerjain semuanya di kosan, sendirian juga dari kamar di rumah, di kosan, sampai akhirnya sekarang udah di workspace sendiri. Kalau jualannya itu sendiri, gue sebenarnya fokusnya ke gift shop. Jadi gue custom produk buat souvenir, hampers, dan lain-lain, bisa sesuai request aja sih butuhnya apa. Paling mau beli mug, ditambah bantal, desainnya juga bebas mereka. Jadi emang spesialisasi gue tuh ya si custom produk ini. Gue milih nama Cabe Art itu sebenarnya si Cabe itu adalah nama panggilan gue dari SMP. Waktu gue tahun 2012 mulai mikir kayaknya gue harus punya nama nih, mau mulai branding. Akhirnya gue mikir nama apa ya yang kira-kira gampang didengar, gampang diingat. Akhirnya gue mikirnya kenapa nggak Cabe aja gitu. Toh orang-orang udah terlanjur kenal, gue nggak ribet-ribet branding macam-macam lagi. Dan karena gue jualannya art, jadi gue namain Cabe Art. Jadi Cabe yang jualan art. Suka dukanya gue jalanin bisnis Cabe Art ini, yang paling banget gue inget itu waktu pertama kali gue dapet customer pertama. Yang customer pertama gue itu sahabat gue sendiri. Waktu itu dia minta tolong digambarin foto potret kedua orang tuanya untuk hadiah anniversary-nya. Gambarnya bener-bener dari kertas gambar aja, dia pakai spidol snowman, dan itu tuh gak ada yang spesial menurut gue. Pelan-pelan akhirnya gue mulai fotoin, upload di Facebook gitu kan, dan sharing aja. Ya kalau ada yang mau beli syukur, nggak ada juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi ternyata sahabat-sahabat gue ini banyak yang suka sama karya gue. Orang akhirnya nanya langsung ke gue buat hadiah ulang tahun, pacar ya saat itu, ya pokoknya macam-macam. Alhamdulillah sih, karena faktor mulut ke mulut itu setiap harinya tuh nambah, ada aja yang order. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sih ada terus. Kesulitannya itu karena gue juga sekarang ibu rumah tangga kan, jadi gue tetap harus pinter-pinter nih kapan gue harus kerja, kapan bisa nyelesainnya gitu kan. Gue juga tetap pengen bisnis ini tuh berjalan gitu, gue nggak pengen diem di tempat aja. Dengan bertambahnya tanggung jawab gue, itu sih yang paling bikin pusing sebenarnya. Yang paling berasa dampaknya pandemi buat gue itu, yang tadinya gue punya pegawai 4 orang, gue harus cut mereka dengan terpaksa. Saat itu bener-bener pemasukan tuh menurun banget, omset tuh drop parah gitu kan. Akhirnya gue tetap jalanin bareng sama suami gue. Karena waktu itu suami gue juga gajinya dipotong 30%, apalagi gue lagi hamil, butuh ya tabungan segala macam. Kita mikir wah harus produksi sesuatu yang bisa kita jual dan lumayan nih gitu kan. Akhirnya kita coba nih, yaudah deh kita coba jual masker. Kita cuma produksi 12 piece doang, dan ternyata alhamdulillah itu bener-bener sold out dalam sehari. Akhirnya kita mulai naikin pelan-pelan sampai akhirnya sekitar 300 piece lah gitu kan laku. Baru kita akhirnya semangat lagi buat produksi lebih banyak lagi. Yang tadinya gaji suami gue berkurang 30%, ketutup alhamdulillah. Plus jadi punya tabungan buat lahiran. Support system gue buat akhirnya bangkit lagi tuh yang paling utama ya keluarga gue. Kayak suami gue akhirnya jadi admin, terus adik gue bantu-bantuin buat promosi ke teman-temannya. Dan gongnya itu yang akhirnya bikin gue semangat lagi waktu mertua gue bantu mesen tumbler buat dibagiin ke teman-teman kantornya. Akhirnya gue post itu dan ternyata banyak yang suka. Akhirnya produksi udah mulai balik semula kayak dulu lagi, kayak sebelum pandemi. Alhamdulillah omset kita juga udah nutupin pengeluaran-pengeluaran yang tadinya minus, udah mulai plus gitu sih. Pesan buat teman-teman entrepreneur yang lagi berjuang setelah pandemi, semoga teman-teman tetap semangat, jangan nyerah, dan semoga kita semua bisa sama-sama adaptasi sama keadaan sekarang. Jangan lupa buat maksimalin potensi, support system yang ada, dan pokoknya semoga kita semua bisa sama-sama menghadapi keadaan ini bareng-bareng. Yuk, bangkit bersama!